Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab yang selanjutnya, yaitu tentang lingkaran. Oke, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat lingkaran. Oke, di SD maupun SMP kalian sudah dikenalkan dengan sebuah bangun datar yang bentuknya seperti ini. Oke, mudah-mudahan masih pada ingat pengertian dari lingkaran itu apa dan unsur-unsur di dalam lingkaran itu apa saja. Oke, tetapi kita tidak akan membahas tentang unsur dan kita tidak akan membahas tentang luas maupun keliling dari bangun datar tersebut. Oke, yang akan kita bahas di lingkaran kelas 11 ini yang pertama adalah tentang persamaan. Lingkaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan. Kedudukan siapa? Kedudukan lingkaran terhadap titik, terhadap siapa lagi? Garis, maupun terhadap lingkaran yang lain. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang persamaan, garis, singgung. Oke, jadi 3 subbab inilah yang akan kita pelajari di materi lingkaran kelas 11. Oke, silakan persiapkan bukunya. Kita akan membahas tentang subbab yang pertama terlebih dahulu. Oke. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tadi persamaan lingkaran. Oke, kalimatnya sudah jelas yaitu persamaan. Persamaan berarti ditandai dengan tanda sama dengan. Ada 3 jenis persamaan lingkaran. Yang pertama, lingkaran dengan pusat 0,0. Oke. Nah, untuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat yang sama dengan r kuadrat. Dari mana sih x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat? Sebenarnya dapat dijelaskan dari konsep lingkaran di dalam suatu kartesius. Oke, yang namanya lingkaran pasti ada yang namanya siapa? Jari-jari. Oke, karena pusatnya berada di 0,0 sudah dipastikan bahwa jari-jarinya adalah yang ada di garis X atau di sumbu X maupun di sumbu Y. Oke, misalkan jari-jarinya berada di sini, kita anggap sebagai R. Oke, nah karena jari-jarinya di situ, maka kita punya suatu titik yang lain. Oke, titik yang lainnya, misalkan kita punya titik yang lain. Oke, misalkan titik yang lainnya dia berada di sini. Oke, misalkan ini ada x, y, suatu titik sembarang. Nah, jari-jarinya R. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, kira-kira gimana? Yap, dia akan membentuk jari-jari juga. Oleh karena itu, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, ketemulah titik di sini. Oke, maka untuk mencari R sendiri, kalau menurut Pythagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oleh karena itu, R kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat ini menjadi persamaan lingkaran dengan pusat
0,0. Oke. Yap. Untuk yang B. Yang B dengan pusat A, B. Oke, dari mana kita mencari persamaan pusat A, B? Oke, saya hapus. Sama sebenarnya untuk pusat A, B. Nah, karena A, B kita tidak tahu X, sini ada Y. Kita tidak tahu pusatnya berada di mana. Anggap ini adalah A, B. Oke, di sini pusatnya A, B. Kalau kita tarik garis ke sini, misalkan ini R, dia akan membentuk suatu titik yang lain, X, Y-nya. Sedangkan ini adalah tadi pusatnya. Siapa? A, B. Oke, tentu kalian masih ingat dong untuk rumus dari jarak titik ke titik yang lain. Yap, rumusnya sama, yaitu siapa? Rumusnya adalah R sama dengan akar X1 atau X2 dikurangi 1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, karena di sini titiknya adalah X dan A, maka dia akan jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Dia akan membentuk persamaan lingkaran. Tinggal pindahkan akarnya, ketemu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Maka ketemulah persamaan dengan pusat A, B, yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat yang sama dengan siapa? R kuadrat. Oke. Nah, pusat 0,0 sudah, pusat A, B sudah. Tinggal satu lagi, yaitu bentuk umumnya. Umum dari si persamaan lingkaran tersebut. Oke, bentuk umumnya. Oke, silakan ditulis dulu. Yap, saya hapus. Bentuk umumnya dari mana? Bentuk umum sebenarnya adalah penjabaran dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat yang sama dengan R kuadrat. Oke, kalau kita jabarkan, maka ketemu siapa? X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat yang sama dengan R kuadrat. Oke, pindahkanlah untuk R-nya dan X kuadrat maupun Y kuadratnya. Kita rapikan, ketemu X kuadrat plus Y kuadrat. Terus kita rapikan lagi. Di sini ada min 2AX min 2BY terus plus A kuadrat plus B kuadrat plus min R kuadrat sama dengan 0. Oke, yap, terlalu panjang. Terlalu panjang, kita misalkan A besar itu sama dengan min setengah dari A. B besar sama dengan min setengah dari B. Sedangkan untuk C besarnya kita misalkan sebagai A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Jadilah persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena A besarnya adalah min setengah A, berarti tinggal digantikan. Oke, dikalikan dengan 2A, ketemulah plus AX plus BY plus C yang sama dengan
0. Oke. Nah, seperti itu. Gimana untuk mencari pusatnya? Pusatnya bisa kita gunakan A sama dengan min setengah A. Dan untuk B-nya min setengah B. Jari-jarinya gimana untuk mencari jari-jari? Tinggal dipindahkan saja. Kan di sini ada C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Maka untuk mencari jari-jari bisa diperoleh menggunakan atau pindahkan R-nya. Berarti R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Ingat C yang di sini ya. Sedangkan pusatnya, pusat A, B tadi. Maka pusatnya bisa kita peroleh menggunakan tinggal dibalik saja. Kalau A besar itu adalah min setengah A kecil, berarti tinggal kalian kalikan. Oke, berarti untuk A yang di sini sama dengan min setengah dari siapa? Min setengah dari A, min setengah dari B. Untuk mencari si jari jarinya. Mencari pusatnya. Oke, silahkan kalian tulis dulu untuk persamaan lingkaran untuk pusat 0,0 maupun pusat A, B. Dan jangan lupa bentuk umumnya. Oke. Kesalahan, sorry, pantesan tadi ada yang janggal. Min A min 2A min 2B. Oke, sudah? Kalau sudah, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, saya hapus ya. Kita masuk ke contoh. Tentukan pusat dan jari-jari dari A. Misalkan oke, contohnya di sini kita punya x kuadrat plus y kuadrat yang sama dengan 10 misalkan. Terus yang B, kita punya x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 2y min 1 sama dengan 0. Terus kita punya yang C, kita punya x min 2 kuadrat plus y kuadrat yang sama dengan 4. Oke, nah untuk contoh yang pertama ini, coba kalian analisa. Coba kalian analisa terlebih dahulu, mana yang harus menggunakan persamaan, mana yang menggunakan bentuk umum. Sebenarnya untuk bentuk umum dan persamaan sudah terlihat jelas. Kalau persamaan itu dia tidak ada koefisien, tidak ada variabel dengan pangkat satunya. Oke, jawab.
Untuk yang nomor 1A, sudah tahu pusatnya berapa? Oke, saya tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Yap, pusatnya adalah 0,0. Jari-jarinya berapa? Yap, jari-jarinya adalah akar 10. Oke, bisa disederhanakan untuk akar 10? Nggak bisa. Yap, udah mentok. Jadi jari-jarinya adalah akar 10. Yang B, pusatnya berapa? Cek dulu untuk yang B. Persamaan atau bentuk umum? Oke. Yap. Bentuk umum. Kalau bentuk umum berarti rumusnya adalah min setengah dikali A-nya siapa? A-nya adalah yang nempel di X dikali min 4, koma min setengah dikali siapa? Dikali 2. Oke, maka pusatnya ada di titik 2, min 1. Oke, sedangkan untuk jari-jarinya berapa? Yuk, rumusnya akar A kecil kuadrat berarti A kecil kuadrat. Rumusnya adalah A kuadrat. Ya benar. A kecil kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi siapa? Dikurangi C. C-nya min 1. Oke, saya pindah ke sini. R-nya sama dengan berapa? Yap, akar 4 ditambah 1 ditambah 1. Oke, jadinya berapa? Akar 6. Oke, jadi pusatnya adalah 2,1 dengan jari-jari akar 6. Oke, cek lagi yang B, barangkali ada kesalahan. 2 dari mana? Dari A kecil. Min 1 dari mana? Dari B kecil. Oke, min 1 dari mana? Dari si C. Oke, rumusnya kan A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Oke, min C-nya enggak dikuadratkan loh ya, yang dikuadratkan hanya A dan B saja. Oke, berarti 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, min dikali min, hasilnya adalah plus. Ketemulah akar 6. Kalau yang C saya kira nggak ada masalah ya. Yang C pusatnya berapa? Yap, yang C pusatnya adalah, tinggal pindahkan. Berarti 2, Y-nya ada yang nempel nggak? Nggak ada, berarti 0. 2,0. Sedangkan jari-jarinya sama dengan akar 4. R sama dengan 2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Belum? Kalau belum silakan tulis dulu. Dan kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Oke, saya hapus. Oke, sekarang contoh yang nomor 2-nya saya balik. Tentukan persamaan dari A. Jika diketahui pusat 0,0 dengan jari-jari 3, yang B pusat A, B 2, min 1 dengan jari-jari misalkan 2. Oke, saya balik soalnya dari titik pusat ke persamaan. Oke, jawab. Yang A.
Pusat 0,0 sudah jelas. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan siapa? R kuadrat. Berarti 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan. Oke, ketemu. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini adalah persamaan lingkaran. Jadi nomor 2A. Yang B. Persamaan. Oke, kalau persamaan berarti ketemu X min. Oke, di sini tandanya positif negatif? Positif. Berarti min 2 kuadrat. Ditambah kurung buka Y min. Di sini tandanya apa? Min. Min kali min hasilnya apa? Plus. Yes. 1 kuadrat sama dengan R kuadrat 2 kuadrat. Maka ketemu X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Oke. Lah, pertanyaannya ditambahkan bentuk umumnya dari soal yang nomor 2B. Oke, silakan kalian pause dulu, ditulis. Oke, saya hapus ya. Nah, kalian ditanyakan bentuk umum untuk yang soal nomor 2B, nggak masalah, simple. Kalian tinggal cari X kuadrat, tinggal tulis X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang kalian tinggal cari A besar. A besar tadi rumusnya apa? Min 2A kecil. Min 2. Oke, A kecilnya mana? A kecilnya adalah 2. X. Oke, min 2 dikali min 1 Y. Nah, kalian tinggal nyari R-nya. C-nya. C-nya dari mana? Oke, C-nya dari A kuadrat 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat terus dikurangi R kuadrat. Oke, R kuadratnya berarti 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y. Oke, operasikan. 4, 1, 4. Hasilnya adalah 1 sama dengan 0. Oke, jadi persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y plus 1 yang sama dengan 0. Oke, silahkan kalian cermati dulu dan pahami dulu kenapa bisa sampai ketemu seperti itu. Oke, yuk saya lanjut. Contoh yang ketiga. Yang ketiga, diketahui titik A 2, min 1 terus titik B min 6,3 dan titik C di titik 4, min 5. Oke. Titik tersebut membentuk tepi lingkaran. Tentukan, bentar.
Oke, tentukan. Persamaan lingkaran. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Contoh yang nomor 3. Diketahui titik 2, min 1, min 6,3, dan 4, min 5. Titik tersebut membentuk tepi lingkaran. Tentukan persamaan lingkarannya. Oke, mudah-mudahan kelihatan karena spidolnya tintanya sudah habis. Silakan kalian coba terlebih dahulu soal nomor 3. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Tidak ada hasil tanpa perjuangan. Berarti silakan dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar. Oke. Yap, untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini saya cukup dulu. Silakan kalian pelajari lagi dan silakan kalian pahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan via WhatsApp. Oke. Saya Heri, untuk saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.